Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirkuit Mandalika akan selalu menjadi balapan yang paling ditunggu semua pembalap, tim, dan penggemar MotoGP dengan berbagai keunikan, kejutan, dan drama yang disuguhkan. Namun untuk bertahan dalam eksistensi di kelas internasional, evaluasi dan evolusi harus terus diterapkan oleh MGPA dan ITDC, selaku promotor lokal Grand Prix Indonesia, untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan kuantitas penonton di tribun. Di mana dalam gelaran MotoGP Mandalika tahun ini, ada sorotan penting yang mungkin layak menjadi perhatian pihak berwenang untuk melakukan evaluasi demi keberlanjutan Grand Prix Indonesia di mata dunia. Sorotan utama tertuju pada kasus kekosongan tribun berkapasitas 30.000 orang. Namun di hari Jumat dan Sabtu hanya diisi oleh 500 orang. Jegleke ora umum rek. Gambaran ini seolah menunjukkan ada pembatasan minat penonton lokal yang disebabkan harga tiket yang masih terlalu mahal, dan juga akomodasi yang ugal-ugalan. Polemik ini telah disorot oleh jurnalis ternama MotoGP, yaitu Simon Peterson. Masalah jumlah penonton Mandalika berlanjut. Tribun grandstand utama yang kapasitasnya 30.000 hanya diisi sekitar 500 orang sekarang. Saya berbicara dengan penggemar berat MotoGP lokal yang tidak mampu membeli tiket general admission yang harganya 30 euro atau sekitar 507.000 di pulau di mana upah minimum bulanan 150 euro atau sekitar 2,5 juta. Sungguh menyebalkan karena ketika Anda melihat situasi seperti ini, sepertinya fans Indonesia pantas mendapat lebih dari balapan. Sebenarnya dalam kasus yang disorot oleh Simon Peterson tersebut, jauh hari sudah diprediksi oleh pihak MGPA dan ITDC yang merupakan promotor lokal bahwa akan ada penurunan jumlah penonton dalam Grand Prix Indonesia tahun ini. Namun para pihak terkait telah mengambil solusi dengan membuat program diskon besar-besaran dalam beberapa kategori harga tiket. Salah satunya adalah harga Rp1 hingga Rp75.000 untuk free day pass, serta potongan harga 30-50% untuk weekend pass, yang berlaku untuk nasabah Bank Mandiri. Tak cuma itu kawan, untuk penonton lokal Nusa Tenggara Barat juga disediakan tiket harga khusus antara Rp245.000 untuk general admission sampai Rp1.127.000 untuk premium grandstand. Harga di atas adalah harga tiket per orang kawan. Namun sangat disayangkan, program yang cukup bersahabat tersebut tidak dibarengi dengan solusi biaya akomodasi yang mendukung, karena sudah menjadi rahasia umum ketika MotoGP bertandang ke Mandalika, biaya hotel akan melonjak gila-gilaan. Bahkan bisa mencapai 3 kali lipat dari harga normal. Mungkin permasalahan ini akan menjadi evaluasi oleh pihak terkait demi terciptanya gelaran MotoGP Indonesia yang lebih merakyat ke depannya nanti. Pasalnya minat penggemar dan fanbase MotoGP di Indonesia tidak diragukan lagi kawan. Dan itu sudah terbukti dari momen sambutan parade pembalap yang begitu meriah di kota Mataram. Namun cukup disayangkan jika minat mereka harus terhambat karena masalah biaya yang seolah lebih condong menargetkan kalangan tertentu. Terbakarnya GP23 milik Marquez pada lap ke-12 dalam Grand Prix Indonesia kemarin menjadi drama yang di luar dugaan. Awalnya Mark tidak mengetahui bahwa ada percikan api pasca jebolnya mesin GP23 miliknya di tengah lintasan. Namun setelah Mark menepi, Marshall yang bertugas di lokasi kejadian memberi isyarat kepada Mark bahwa ada percikan api di bawah kap mesinnya, dan agar Mark segera meninggalkan motornya. Tindakan pun langsung diambil alih oleh para marshal untuk memadamkan api tersebut sebelum hal yang lebih buruk terjadi. Namun yang cukup disayangkan, alih-alih mendapat pujian, juara dunia MotoGP 6 kali dari Honda tersebut justru mengkritik APAR atau alat pemadam kebakaran yang digunakan untuk memadamkan api yang disemprotkan ke GP23 milik Mark. Seperti yang dikeluhkan Mark berikut ini. Ketika saya melihat asap putih, saya langsung memeriksa, dan itu memalukan karena juga alat pemadam kebakaran yang mereka miliki di sini bukan yang benar, dan motornya rusak total, semuanya, remnya. Namun salah satu hal yang perlu diperhatikan, alat pemadamnya harus yang benar, atau berteknologi terkini, karena jika tidak, Anda bisa menghancurkan motor.
Di sini yang dimaksud mark adalah jenis bahan apar yang dipakai, sehingga membuat beberapa perangkat penting GP23 mengalami kerusakan. Mungkin lebih tepatnya adalah apar jenis CO2 yang diharapkan mark. Lantas apakah Mandalika tidak dilengkapi apar jenis CO2? Jawabannya, semua jenis apar sudah disediakan oleh penyelenggara sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Dan dalam kasus protesnya Marquez soal penggunaan apar yang salah, telah direspon dan diklarifikasi oleh Bapak Priyandi Satria, yang merupakan Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association. Penggunaan apar pada MotoGP Indonesia 2024 di Pertamina Mandalika International Circuit sudah sesuai dengan peraturan balap yang berlaku. Pertamina Mandalika International Circuit sudah memenuhi aturan FIM untuk melaksanakan kegiatan balap MotoGP dan sudah mendapatkan homologasi Grade A pada Kamis 29 September 2024. Kesiapan soal apar Mandalika semakin dipertegas oleh Deputi Olahraga Sepeda Motor IMI, yaitu Bapak Edi Saputra, yang menyebutkan bahwa apar sudah ditempatkan di pos masing-masing. Beliau juga mengklaim ketersediaan apar di Mandalika sudah sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam penyelenggaraan MotoGP. Sesuai dengan aturan FIM Standard of Circuit tahun 2024 mengenai aturan penggunaan peralatan di seluruh sirkuit MotoGP, bahwa apar yang disarankan adalah 2 apar dengan tipe ABC powder 6 kg yang tersedia di beberapa pos marshal, 2 AFF foam yang tersedia di beberapa pos marshal, dan apar CO2 yang khusus indoor untuk disiapkan di depan pit. Beliau kemudian menyinggung kasus terbakarnya motor Marquez dengan pos apar yang tersedia. Menurutnya, jika kebakaran terjadi di sepeda motor yang tengah berada di atas trek, maka apar yang digunakan adalah apar jenis busa atau powder. Pak Edi pun dengan tegas menyebut bahwa langkah marshal sudah tepat. Tidak ada yang salah dengan petugas marshal di sirkuit. Dalam kasus terbakarnya motor Marquez, pimpinan safety officer sudah menghubungi tim Gresini untuk menanyakan keluhan dan sekaligus memberikan prosedur ini. Dalam kasus komplain Mark soal penanganan GP23-nya yang terbakar, mungkin lebih tepatnya ditujukan kepada pihak yang menghomologasi, yaitu pihak Dorna. Pasalnya sirkuit Mandalika sendiri telah mendapatkan predikat homologasi Grade A, dan itu membuktikan kesiapan penyelenggara sirkuit yang sudah sesuai regulasi 2024. Dan dalam hal ini juga telah mencakup jenis apar yang digunakan, di mana sudah tersedia apar jenis powder, foam, dan juga CO2. Dan jika apar CO2 diharapkan mark juga disiapkan di pos marshal di sisi lintasan, ya kembali lagi, mungkin Dorna bisa mengevaluasi aturannya sesuai masukan dan saran mark ke depannya nanti. Dan saya yakin penyelenggara Mandalika juga akan mengikuti sesuai aturan yang ditetapkan dalam regulasi. Jadi menurut saya masalah apar sirkuit Mandalika sudah clear ya kawan, dan sudah sesuai regulasi. Namun perhatian penyelenggara mungkin lebih tepat jika mereka mencari program terbaik untuk meningkatkan jumlah penonton di tribun mulai musim depan. Ya, setidaknya atmosfer meriahnya Grand Prix Mandalika bisa dirasakan oleh semua kalangan. Dari informasi yang saya sampaikan, jika teman-teman ada yang ingin menambahkan atau mungkin punya pendapat lain, silahkan. Ruang sharing terbuka lebar di kolom komentar. Los, sing penting tertib bolo. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!